Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslina Imran dengan NIM 4424200005. Baik, saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu di mana utilitas pabrik. Definisi utilitas yaitu unit utilitas adalah salah satu unit penunjang operasi yang ada di dalam sebuah pabrik kimia. Secara sederhana, unit utilitas dapat didefinisikan sebagai unit yang menyediakan media pendingin, media pemanas, energi penggerak, dan lain sebagainya untuk mendukung proses produksi pabrik. Berdasarkan definisi di atas, tidak mutlak diterapkan sama oleh satu pabrik dengan pabrik kimia lainnya. Bahkan dalam industri yang sama sekalipun, unit utilitasnya bisa berbeda. Hal tersebut tergantung beberapa faktor, diantaranya karakteristik proses produksi, kompleksitas proses produksi, proses penunjang yang ada di dalam pabrik, dan jenis produk yang dihasilkan. Kemudian utilitas ini, pabrik tidak harus mempunyai sistem pemproses utilitas sendiri, di mana misalnya listrik, pabrik bisa membelinya dari PLN jika kapasitas PLN setempat mencukupi atau membeli dari pabrik lain. Demikian pula untuk unit pengolahan limbah, unit penyedia uap air dan air pendingin, serta unit penyedia udara bertekanan. Yang pertama, unit penyedia listrik, di mana ada dalam masyarakat modern yang industri dan perekonomiannya maju, tenaga listrik memegang peranan yang sangat menentukan. Sulit dibayangkan sebuah pabrik tanpa pemakaian tenaga listrik, karena untuk menggerakkan beberapa alat, misalnya motor listrik dan motor-motor listrik yang dipakai pada berbagai alat, semuanya membutuhkan listrik sebagai tenaga penggerak. Pada instalasi pabrik yang lebih modern, umumnya dipakai motor tersendiri untuk setiap alat produksi. Meskipun menggunakan motor kecil saja, konstruksi motor yang lebih kecil dirancang dengan bentuk yang kompak dan tertutup agar motor tidak mudah rusak karena pengotoran. Kemudian yang kedua yaitu pengolahan air. Pemurnian dan pelunakan air dapat dilakukan dengan berbagai cara, di mana tergantung pada rencana penggunaan air itu sendiri. Istilah pelunakan ini atau softening digunakan untuk proses menyingkirkan atau mengurangi kesadahan air, sedangkan pemurnian atau purification berbeda dari pelunakan, yaitu menyingkirkan atau menghilangkan bahan-bahan organik dan mikroorganisme dari air. Klasifikasi atau classification kadang-kadang sangat penting dan digunakan bersamaan dengan pengendapan atau precipitation dalam proses pelunakan air. Kemudian yang ketiga ada menara pendingin atau cooling tower, di mana cooling tower ini digunakan untuk mendinginkan air kondensat sebelum masuk ke dalam kettle. Air dilewatkan pada kisi-kisi sehingga terbentuk tirai air dan diberi blower di bagian atas atau menghisap keluar udara panas dalam kisi. Sebagian cooling tower dibuat dari redwood, yaitu sejenis kayu yang sangat tahan atau awet apabila secara terus-menerus kontak dengan air. Bahan isian internal palking biasanya merupakan susunan kayu yang dipasang horizontal. Ruang kosong menara sangat besar, biasanya lebih dari 90%, supaya penurunan tekanan atau pressure drop udara bisa serendah mungkin. Kemudian yang keempat ada unit pengadaan uap, di mana uap atau steam sangat berperan penting dalam proses untuk menggerakkan mesin-mesin bertenaga uap dan pemanas awal. Sebuah kettle uap atau boiler digunakan untuk mengubah air menjadi uap dengan pertolongan panas, ditinjau dari tenaga termis panas yang didapat dengan pembakaran bahan bakar. Kettle uap termasuk external combustion engine, yang dimana adalah pesawat tenaga pembakaran bahan bakar yang dilakukan di luar pesawat atau mesin uap itu sendiri. Uap yang dihasilkan mempunyai tenaga termis, tenaga potensial dari tenaga kinetis yang dimanfaatkan sebagai berikut. Yang pertama, tenaga termis yang dikandung uap dapat langsung digunakan sebagai bahan pemanas pada proses industri. Yang kedua, tenaga potensial dari uap diubah menjadi tenaga mekanik dengan mesin uap untuk selanjutnya diperoleh tenaga mekanik. Kemudian yang ketiga, tenaga kinetis dari uap diubah menjadi tenaga putar dengan suatu turbin uap, selanjutnya dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Kemudian yang kelima ada sistem utilitas udara tekan, di mana plant industri menggunakan udara tekan untuk seluruh operasi produksinya, yang dihasilkan oleh unit udara tekan yang berkisar dari 5 horsepower atau HP sampai lebih 50.000 horsepower. Departemen Energi Amerika Serikat 2003 melaporkan bahwa 70-90% udara tekan hilang dalam bentuk panas yang tidak dapat digunakan, gesekan, salah penggunaan, dan kebisingan, sehingga kompresor dan sistem udara tekan menjadi area penting untuk meningkatkan efisiensi energi pada plant industri. Merupakan catatan berharga bahwa biaya untuk menjalankan sistem udara tekan jauh lebih tinggi daripada harga kompresor itu sendiri.
Kemudian yang keenam itu ada bahan bakar yang dimana dapat diartikan sebagai bahan yang apabila dibakar dapat meneruskan proses pembakaran tersebut dengan sendirinya disertai dengan pengeluaran kalor. Bahan bakar dapat berbentuk bahan padat, cair atau gas yang dapat bereaksi dengan oksigen atau udara secara eksoterm. Panas dari reaksi eksoterm tersebut dapat langsung digunakan untuk pemanasan atau sering juga diubah dulu menjadi bentuk energi lain, biasanya menjadi uap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.